Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian dari kewirausahaan. Menurut John G, usaha untuk kewirausahaan merupakan usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang, manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik. Kemudian menurut si Merer, kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Menurut instruksi Presiden RI nomor 4 1995, kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menurut Robert, di tahun 2005, kewirausahaan suatu proses dinamis atau penciptaan tambahan kekayaan-kekayaan diciptakan oleh individu yang berani mengambil risiko utama dengan syarat-syarat kewajaran, waktu, dan komitmen karir atau penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa. Produk dan jasa tersebut tidak atau mungkin baru atau unik, tetapi nilai tersebut bagaimanapun juga harus dipompa oleh usahawan dengan penerimaan dan penempatan kebutuhan, keterampilan, dan sumber-sumber daya. Jadi, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Karena kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan berinovasi, maka objek studi kewirausahaan adalah kemampuan. Kemampuan dalam arti seseorang mampu merumuskan tujuan hidup, kemampuan mengatur waktu, kemampuan membiasakan diri untuk selalu belajar dari pengalaman, kemampuan tidak lekas puas atau sebaliknya frustasi apabila mengalami kegagalan, dan kemampuan mental yang kuat dalam menghadapi tantangan yang terjadi, misalnya persaingan, kemajuan teknologi, dan segala bentuk perubahan yang terjadi. Jadi, secara sederhana, arti wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan yang berlaku, terutama bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta, atau jika seseorang pengusaha berani membuka usaha dalam berbagai kesempatan tanpa diliputi rasa takut atau cemas dalam kondisi tidak pasti, atau belum mencapai BEP, atau belum menguntungkan. Kita lanjut ke karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yang pertama itu ada percaya diri, di mana bentuk ketata kelakuannya yaitu bekerja dengan penuh keyakinan, tidak bertergantungan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada berorientasi pada tugas dan hasil, di mana bentuk ketata kelakuannya yaitu memenuhi kebutuhan akan prestasi, orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad kerja keras, dan berinisiatif. Yang ketiga ada pengambil resiko. Bentuk ketata kelakuannya yaitu berani dan mampu mengambil resiko kerja, menyukai pekerjaan yang menantang. Yang keempat itu ada kepemimpinan, itu bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada berpikir ke arah hasil, yaitu kreatif dan inovatif, luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, serba bisa, dan berpengetahuan luas.
Selanjutnya ada keorisinilan, yaitu berpikiran menatap ke depan dan perspektif. Ya, sekarang kita lanjut ke manfaat kewirausahaan. Thomas Weisinger pada tahun 2005 merumuskan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, di mana dalam hal ini memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi wirausahawan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua itu ada memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak wirausahawan yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak, dan mendirikan daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga itu ada memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja atau menyalurkan hobi atau bermain. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Kemudian yang keempat itu memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 4 kali lebih besar untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain. Yang kelima itu adalah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan marga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Kemudian yang keenam itu ada memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahawan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Dengan beberapa manfaat berkewirausahaan tersebut di atas, jelas bahwa menjadi wirausahawan lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh jika seseorang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau menjadi pekerja bagi para pemilik perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan terdiri dari yang pertama itu ada kualitas dasar kewirausahaan yang terbagi 3, yaitu ada daya pikir, di mana seorang wirausaha mampu berpikir kreatif dalam artian memiliki ide-ide yang baru yang belum dipikirkan orang, mampu menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan usahanya. Kemudian ada daya hati, yaitu kualitas dasar ini adalah seorang wirausaha harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keuletan, dan mau berusaha. Meskipun pernah gagal namun pantang menyerah untuk mencoba kembali. Ada daya fisik, yaitu seorang wirausaha harus memiliki ketahanan fisik, harus menjaga kesehatannya karena dengan memiliki kesehatan yang baik maka akan mudah dalam menjalankan usahanya. Yang kedua itu ada kualitas instrumental kewirausahaan. Kualitas instrumental terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Kewirausahaan bukanlah sekadar monodisiplin atau ekonomi, matematika, manajemen, dan sebagainya. Dan juga bukan hanya antardisiplin ilmu, yaitu manajemen perusahaan, ekonomi pertanian, psikologi, industri, dan sebagainya. Akan tetapi juga lintas disiplin ilmu, yaitu lingkungan hidup, kependudukan, dan sebagainya. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga kalian mengerti. Terima kasih.